Suaranya tolong nyalain yang audio. Ada 2 akunnya Bu Rosi. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Minta maaf tadi secara audio saya tadi keluar. Minta maaf. Shalom, puji Tuhan. Kita ada di minggu terakhir dari bulan Agustus. Kita akan masuki bulan September. Luar biasa penyertaan Tuhan sepanjang bulan ini. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk minggu terakhir ya Tuhan, di bulan Agustus. Penyertaan, pelindungan Tuhan dahsyat ajaib di tengah-tengah kami. Engkau luar biasa Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami masyurkan Engkau Raja. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang dapat disamakan dengan Engkau, tiada yang dapat disejajarkan dengan-Mu. Haleluya, sungguh Kau baik. Pagi hari ini ya Tuhan, kami yang ada di ruangan Zoom ini, kami datang menyembah Engkau, tinggikan nama-Mu. Engkau baik Tuhan, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih untuk janji-Mu, untuk firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang menyediakan segala yang kami perlu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kami mau bersyukur, kami percaya, karena Tuhan yang berfirman, maka Engkau akan menggenapinya ya Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara,
saat bersyukur. Tuhan berkati. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Engkau
kami. Amin, amin, amin. Tuhan, makasih Rosi. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan pagi ini. Terima kasih pada Pak Hendrawan maupun Robert yang sudah memberikan percayaan buat saya untuk membagikan firman Tuhan pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami. Pagi ini kami serahkan Tuhan setiap kami yang sudah hadir di dalam Zoom ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama belajar tentang firman. Kami percaya bahwa Roh Kudus sudah hadir bersama kami di rumah kami masing-masing. Makasih ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Kembali kami bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita semua untuk bersama-sama ya doa setiap pagi. Kita merasakan bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Pagi ini saya mau membawakan firman Tuhan tentang judulnya tentang kerajaan yang tak tergoncangkan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kerajaan di bumi mungkin bisa tergoncangkan ya. Bahkan sekarang ini banyak negara-negara yang sedang bertikai seperti Ukraina dengan Rusia ya. Bagaimana sampai hari ini masih belum selesai. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan izinkan semuanya ini supaya kita lebih lagi mengenal akan siapa Tuhan yang mempunyai kerajaan yang tak tergoncangkan. Ya, kita bisa lihat di dalam Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Mungkin nggak bisa dibaca semua ya, tapi ada sebagian yang menyatakan bahwa kerajaan yang tak tergoncangkan itu ya di dalam Ibrani. Di sini penulis Ibrani menekankan bahwa kita hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Jadi apa yang harus kita lakukan di dalam kerajaannya yang tak tergoncangkan ini? Ya, lanjut. Apa? Yaitu yang pertama kita harus mengenal sang raja sendiri. Ya. Siapakah raja yang mempunyai kerajaan yang tak tergoncangkan? Ya, kita mengenal sang raja itu adalah Tuhan Yesus. Ya, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada daerah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya, ini ada di dalam Ibrani 12 ayat 24. Saya bisa membacakan ya. Ibrani 12 ayat 24 dikatakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habelnya. Ya, lanjut. Ya, di dalam kitab Ibrani Yesus Kristus dinyatakan sebagai raja yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan hal-hal penting bagi orang Yahudi. Yesus sang raja lebih tinggi dari Musa dan keimamatan Harun atau Lewi dari sistem korban bait suci bahkan dari malaikat. Karena sang raja adalah pribadi sang mulia, mereka yang tinggal di dalam kerajaan
yang mendapat jaminan kekuatan dan kemenangan. Ya, luar biasa ya di sini. Di dalam kerajaan ini, mereka yang tinggal dalam kerajaan ini mendapatkan jaminan kekuatan dan kemenangan. Artinya kerajaan ini tidak tergoncangkan, ya, artinya aman, damai, ya, ada jaminan gitu. Kalau di dunia ini tidak ada jaminan keselamatan pun, di dalam peperangan juga mengkhawatirkan sekali ya. Sampai hari ini bahkan bencana alam di mana-mana terjadi, kebakaran, gempa bumi, yang saat ini melanda dunia adalah kebakaran ya di mana-mana, sehingga banyak jiwa yang meninggal karena kebakaran ini. Artinya tidak ada jaminan keamanan. Ya, tetapi di dalam kerajaan Sang Raja adalah pribadi yang mulia. Ya, jadi mereka yang tinggal dalam kerajaan mendapatkan jaminan kekuatan dan kemenangan. Kita mendapatkan kemenangan biasa. Ya, lanjut. 3. Ya. Mendengar di dalam Ibrani 12 ayat 25 dikatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, ya, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu ya sekarang di YouTube, di TikTok itu banyak, bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Mengerikan sekali. Nah, karena di sini di firman Tuhan Ibrani 12 dikatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Ya. Jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita. Ya. Karena jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga, kita percaya bahwa Tuhan Yesus berasal dari sorga dan Dia juga Allah yang luar biasa, yang mengasihi kita dan kerajaannya tidak tergoncang. Yesus Sang Raja adalah pribadi yang menyampaikan firman-Nya yang Ia lakukan setiap warga kerajaan. Pertama, mendengar dengan pengertian. Kemudian yang kedua, melaksanakan apa yang menjadi perintah Sang Raja. Nah, di sini kesimpulannya, siapa yang menolak meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat akan menerima upah balasan. Jadi ini bertolak belakang sekali. Siapa yang menolak akan menanggung akibatnya. Akibatnya apa? Ya, tidak ada keamanan, tidak ada jaminan. Tapi siapa yang taat akan menerima upah. Ya, luar biasa. Upah dan balasan. Balasannya pasti kebaikan, pasti luar biasa. Ya, kesenangan yang bersama Tuhan Yesus sendiri. Memang banyak sekali sekarang ini orang-orang yang mementingkan diri sendiri, yang hanya melakukan keinginan daging. Tapi kita percaya bahwa anak-anak Tuhan taat dan akan menerima upah. Ya, siapa yang taat akan menerima upah. Janji firman Tuhan. Lanjut. Ya. Kita harus menghormati Sang Raja. Kalau di dunia ini aja ketemu dengan mungkin para pemerintahan yang pembesar atau pemerintahan di bumi, kita begitu menghormati, ya. Apalagi Sang Raja yang
kita harus hormati. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, banyak sekarang ini yang kita lihat ya bagaimana orang datang ke gereja tidak menghormati sang raja. Ya, kemarin sebelumnya juga Pak Joni Huta Barat juga mengatakan bahwa pada saat kita beribadah, kita datang ke gereja, kita menghormati hadiratnya. Ya. Mungkin kita punya tugas macam-macam ya. Nah, pada saat seperti itu kita tidak fokus, kita menghormati sang raja. Tapi setelah kita merasakan hadirat Allah, kita bisa merasakan ketenangan. Kita bisa merasakan oleh kedekatan dengan Tuhan. Kita menghormati sang raja. Kadang-kadang kita suka dengar orang-orang malah ngobrol, orang-orang malah tidak fokus ya. Padahal raja di atas segala raja itu ada. Bahkan dia melihat hati kita yang paling dalam. Ya, kita patut menghormati raja di atas segala raja. Ya, jadi kerajaannya tidak tergoncangkan, luar biasa. Makanya kita juga bersyukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Apakah ibadah kita sudah berkenan kepada Tuhan? Jawaban ada di masing-masing kita. Apakah kita berkenan kepada Tuhan? Apakah yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan? Ya. Jadi menghormati raja di atas segala raja itu sangat penting dan sangat diperlukan. Puji Tuhan, lanjut. Ya, yang sadar bahwa mereka hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan akan hidup dengan penuh hormat terhadap rajanya. Ya. Bagi kita yang sadar bahwa kita hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, pasti kita akan hidup dengan penuh hormat terhadap raja. Dimanapun kita berada, pada saat kita beribadah, sungguh-sungguh memuliakan raja di atas segala raja. Bentuk penghormatan ya. Sang raja ungkapan syukur untuk beribadah dengan cara yang benar, penuh hormat dan takut akan Dia. Jadi Bapak Ibu, mari kalau saat yang lalu kita mungkin masih ya rutinitas beribadah, ya pagi ini kita diingatkan kembali untuk menghormati raja di atas segala raja dengan cara beribadah dengan penuh hormat dan takut. Selama kita ibadah, maka kita sungguh-sungguh merasakan hadirat Allah. Kalau kita fokus dalam ibadah, kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan. Kita merasakan ada sukacita di dalam ibadah itu sendiri. Ya, masih ada? Ya. Sebelumnya sudah ditegaskan agar tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tapi marilah kita semakin giat melakukannya. Karena Sang Raja segera datang. Dalam Ibrani 10 ayat 25. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kita harus semakin giat melakukannya. Karena apa? Karena Sang Raja segera datang. Demikian yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih kalau pagi ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Engkau juga rindu setiap kami menghormati Raja di atas segala raja. Kami beribadah dengan setia, dengan taat, dan dengan takut akan Tuhan. Kami fokus melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua Tuhan. Dalam hal ini kami percaya Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Untuk kami sungguh-sungguh beribadah dengan tulus, dengan takut dan gentar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan Pak Hendrawan. Amin, Bu Titi. Shalom, Bapak Ibu. Ya. Jadi mari kita senantiasa, tadi dikatakan kalau saat teduh, pokoknya berhubungan dengan hadirat Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Ya, jadi apalagi kalau kita punya tugas pelayanan, dalam ibadah, dalam kul, nah, mari bawa karena itu kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, kita betul serius, gitu. Fokus, sungguh-sungguh. Sehingga kita merasakan bahwa roh daripada Roh Kudus itu benar-benar memimpin kita ya. Jadi lain, hadirat atmosfernya jadi lain. Makanya suka kan doa itu kan di doa syafaat kami datang, kami pulang lain dengan kami datang itu maksudnya selama ibadah ya merasakan hadirat Tuhan. Nah, jadi rasakanlah setiap kali kita dalam komunitas di dalam ibadah gereja Tuhan karena sehari-hari ini memang waktunya semakin dekat. Jadi mari kita lakukan dengan lebih sungguh-sungguh Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita. Haleluya. Silakan dilanjutkan. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Yang Titi, terima kasih Pak Hendrawan. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa. Mari kita menyembah Tuhan satu kali lagi sebelum berdoa. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya. Amin, amin.
benar Tuhan, kerajaan-Mu datanglah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan untuk Indonesia ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Apapun yang terjadi Tuhan untuk bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap terjadi apapun Tuhan, Tuhan punya rencana Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Di mana sekarang sedang mengalami kekeringan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Tuhan yang curahkan Tuhan. Hujan Tuhan atas Indonesia Tuhan yang sedang mengalami kekeringan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap apapun yang terjadi Tuhan punya rencana Tuhan untuk bangsa kami. Agar bangsa kami Tuhan lebih dekat lagi kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Presiden Jokowi dan juga wakilnya Tuhan. Dan juga para pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemimpin kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar roh takut akan Engkau selalu ada pada mereka ya Tuhan. Agar mereka memimpin bangsa ini dengan penuh gentar Tuhan akan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan setiap apapun yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar Tuhan singkapkan semuanya Tuhan. Agar bangsa kami itu Tuhan akan mengalami Tuhan pertumbuhan ekonomi Tuhan. Dan mereka Tuhan lebih percaya lagi kepada Engkau sungguh-sungguh ya Tuhan. Biar melalui anak-anak-Mu Tuhan yang memimpin juga Tuhan. Akan terjadi Tuhan transformasi Tuhan. Mereka akan mengalami pertobatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan pemimpin bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pada pagi hari ini kami juga membawa aparatur pemerintahan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor ke hadapan Kau. Terima kasih Tuhan untuk aparatur pemerintahan yang ada saat ini. Kiranya tangan untuk Engkau menyertai mereka ya Bapa dalam mereka bekerja, dalam mengusahakan kesejahteraan Kota Bogor ini. Biarlah ekonomi Kota Bogor bertambah, biarlah pertumbuhan ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten Bogor bertambah-tambah. Bahkan juga keamanan, kedamaian Tuhan boleh terjadi Tuhan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor ini. Tuhan kami berdoa untuk cuaca hari ini. Tuhan juga berikan cuaca biar pemerintah ini boleh berusaha tenaga untuk boleh menghadirkan cuaca yang terbaik sehingga rakyat Kota Bogor dan Kabupaten Bogor boleh bekerja dengan bebas dan tidak ada yang kena penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pemerintah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang menyertai mereka. Dan kami percaya gereja Tuhan akan bertambah-tambah di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor ini. Untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Berdoa ya Tuhan untuk pembicara pagi hari ini ya Tuhan. Ibu Titi, Tuhan pakai ya Tuhan Ibu Titi cara luar biasa ya Tuhan sebagai kabit doa. Kau berikan pendengaran daripada Engkau ya Tuhan agar dia boleh menyampaikan pesan-pesan-Mu ya Tuhan melalui beliau ya Tuhan kepada kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan, beri umur yang panjang, beri kesehatan, dan beri kebahagiaan Tuhan di hari tuannya ya Tuhan bersama keluarga besarnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang setia yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini ya Tuhan. Yang setiap hari mereka setia ya Tuhan, bangun pagi ya Tuhan. Kau perhitungkan ya Tuhan yang bayar harga mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak berhutang ya Tuhan. Engkau mencukupi segala kebutuhan kita semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang sakit ya Tuhan. Kami dukung ya Tuhan. Doa bagi Ibu Ingrid, besan daripada Pak Herman Uratna ya Tuhan Yesus. Yang saat ini sedang sakit payudara ya Tuhan. Dan kelenjar getah bening ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan sel-sel kanker yang ada ya Tuhan. Kau enyahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun ya Tuhan dengan caranya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Engkau yang sendiri dokter di atas segala dokter ya Tuhan. Kami mau melihat ya Tuhan bahwa Ibu Ingrid akan menjadi kesaksian bagi keluarga besarnya. Sehingga yang belum percaya kepada Engkau akan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dari segala Tuhan, dokter dari segala dokter. Terima kasih Bapak.
Kami juga dukung doa ya Tuhan untuk paman daripada Pak Alex Pul 35 ya Tuhan, yang saat ini sedang ada tumor usus ya Tuhan. Itu juga ya Tuhan, kami percaya Kau pertemukan ya Tuhan kepada pengobatan yang tepat ya Tuhan, dokter yang tepat ya Tuhan, agar tumor yang saat ini dialami ya Tuhan boleh lenyap ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga dukung Tuhan untuk Kalisa, anak daripada Pak Tommy dan Bu Nona. Kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan ya Tuhan, pasca operasi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, beliau boleh sehat kembali ya Tuhan, beraktivitas seperti sedia kala. Apapun yang divonis dokter kemarin ya Tuhan, sudah bersih semuanya ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga dukung ya Tuhan untuk Ibu Sri Supit, ibunda daripada Ibu Era ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan pasca operasinya hari demi hari, tangan kirinya ya Tuhan sudah sempurna ya Tuhan. Kami mendengar ya Tuhan kesaksian daripada Ibu Sri ya Tuhan, begitu baik ya Tuhan, begitu besar ya Tuhan kasih sayang Tuhan kepada beliau Tuhan. Walaupun saat kemarin ya Tuhan dia merasakan yang tidak enak, tapi ada rencana Tuhan di balik itu semuanya ya Bapak. Kami mengucap syukur semuanya ya Tuhan. Kami juga dukung ya Tuhan untuk Ibu Santi ya Tuhan, di mana sudah selesai Tuhan operasi sesarnya, dan kami melihat mama dan bayinya sehat ya Bapak. Kami percaya Tuhan kebahagiaan dalam keluarga ini bertambah ya Tuhan. Terus Kau berikan kesehatan bagi ibu dan anaknya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk Ervina. Ipin yang saat ini ya Bang belum siuman ya Tuhan, dan pas kami percaya kami Tuhan sudah sembuhkan, sudah memberikan kesadaran ya Tuhan, bahkan segala penyakit yang dialami sudah bersih ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, Engkau yang menjembuhkan semua penyakit yang ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga dukung dalam doa ya Tuhan untuk Bu Yendian dalam pemulihan pasca operasinya ya Bapak. Kami percaya Tuhan saat ini Bu Yendian operasinya sudah bersih dan tidak ada yang tertinggal ya Bapak. Juga untuk rencana untuk kemo ya Tuhan atau radiasi ya, kami percaya Tuhan menurut para dokter itu, tapi kalau Engkau bilang tidak perlu ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah kami yang pengharapan kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan Bu Jainen sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga dukung untuk Ibu Caroline ya Tuhan, pengerja Cilebut ya Tuhan, yang besok ya Tuhan akan ke Rumah Sakit Darmais ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Caroline dipertemukan dengan dokter yang tepat ya Tuhan, dokter yang baik menangani khususnya untuk kanker payudaranya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dokter yang tepat ini ya Tuhan memberikan dukungan yang baik untuk Caroline, berikan kekuatan ya Tuhan, diberikan juga kepastian ya Tuhan untuk Caroline siap ya Tuhan menghadapi apapun ya Tuhan yang akan dilakukan oleh tim dokter. Kami percaya Engkau menyertai tim dokter ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya juga ya Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan untuk Ibu Caroline ya Bapak. Engkau adalah Allah kami yang maha penyayang ya Tuhan, yang sangat sayang kepada keluarga Pak John ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga dukung doa untuk Ibu Marta ya Tuhan, ibunda daripada Adi yang lukanya kakinya masih belum kering ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang menyembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini ya Tuhan, ya, Pak Engkos dan Ibu Marta selalu berharap kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sembuhkan dengan sempurna agar Ibu Marta bisa jalan kembali ya Tuhan. Segala apa yang dibutuhkan Kau cukupkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Ibu Marta boleh terus berharap kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ekonomi, pekerjaan, dan usaha untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di BCC ya Tuhan. Adalah Tuhan mereka-mereka yang bekerja, yang berusaha,
Kami percaya ya Tuhan, Engkau menyertai ya Tuhan. Biarlah mereka semua berharap kepada Engkau ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan, Engkau yang membuka jalannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saatnya, tepatnya, waktunya ya Tuhan, Engkau yang menentukannya ya Bapa. Kami dukung untuk penjualan rumah daripada Ibu Meli ya Tuhan. Pukul 35, kiranya Kau kirimkan pembeli yang tepat ya Tuhan, yang cocok dengan rumah yang Ibu Meli mau jual dengan harga yang baik ya Tuhan, yang sesuai dengan apa yang direncanakan Ibu Meli ya Bapak. Begitu juga untuk penjualan rumah dari Pak Hasloan ya Bapak, pengerja di Marta Dinata ya Tuhan. Kami juga dukung ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau kirimkan pembeli yang tepat ya Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Pak Hasloan harapkan ya Bapak. Kiranya Tuhan Kau percepat Tuhan waktunya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang belum memiliki mesbah ya Tuhan. Kiranya mereka boleh rindu ya Tuhan memiliki mesbah di dalam keluarga. Kami percaya mereka butuh Engkau ya Tuhan di dalam kesatuan hati ya Tuhan. Kami boleh percaya bahwa Engkau akan hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga ya Tuhan. Untuk keluarga-keluarga juga belum ada kesatuan hati, yang belum memuliakan nama Tuhan, yang bekerja dalam Tuhan bekerja dalam keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan dia boleh melihat keluarga-keluarga yang di dalam mesbahnya ada ya Tuhan. Dalam keluarga yang memiliki mesbah ya Tuhan. Mereka boleh melihat bahwa di dalam keluarga-keluarga mereka ya Tuhan ada perbedaan ya Tuhan. Mereka boleh bercontoh ya Tuhan pada keluarga-keluarga ini ya Bapak. Biar mereka boleh rindu ya Tuhan mempunyai mesbah juga di dalam keluarga-keluarganya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga dukung untuk Deborah ya Tuhan, anak Ibu Lina. Kiranya Tuhan jamah ya Tuhan untuk Deborah, apa yang menjadi pergumulannya Engkau tahu ya Tuhan. Engkau yang menjadi sahabatnya ya Bapak, yang setiap saat dia boleh berbicara, dia boleh curhat kepada Engkau ya Tuhan. Tepat waktunya ya Tuhan, kami percaya Engkau buka jalan baginya ya Tuhan. Apa yang jadi pergumulan saat ini, Engkau sendiri ya Tuhan yang membukanya jalan ya Tuhan. Engkau memberikan kebahagiaan di dalam dirinya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau beri tepat pada waktunya untuk Deborah ya Bapa. Berkati anaknya ya Tuhan. Berkati semua seluruh keluarga besarnya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga dukung dalam doa untuk Ibu Livia, kerabat dari Ibu Lydia Eng, di mana sebagai single parent ya Tuhan, kami percaya Engkau menyertai dia ya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya ya Tuhan, untuk ketiga orang anaknya ya Tuhan. Kau yang menyanggupi ya Tuhan, Kau yang mencukupkan segala kebutuhannya. Engkau yang spesial ya Tuhan, mendampingi dia ya Tuhan. Biarlah dia Ibu Livia boleh berharap terus kepada Engkau ya Tuhan, karena pengharapan di dalam Engkau tidak sia-sia ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kalau satu orang dibuka jalannya ya Tuhan, semua orang akan Engkau buka jalan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Enos, mana hari ini akan perjalanan ke Riau ya Tuhan untuk dinasnya. Kami percaya di dalam perlindungan Engkau ya Tuhan, perjalanan Pak Enos, baik di darat maupun di udara ya Tuhan. Dan Pak Enos di dalam pekerjaannya kami tahu ya Tuhan, mendapatkan kesuksesan ya Bapak. Terima kasih Bapak, Kau lindungi pekerjaannya, Kau juga melindungi kesehatannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Demikian juga aktivitas kami selanjutnya. Roh Kudus pimpin agar nama Tuhan dimuliakan, dan saat ini kami beriman percaya menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang menganugerahkan hikmat, penghiburan, kekuatan iman dalam kehidupan kita saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan untuk selama-lamanya. Kita beriman percaya menerima berkat Allah Bapa, kita katakan Amin. amin, amin. Silakan Tika, ada pengumuman. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Hendrawan, terima kasih Bu Feni, terima kasih Bu Titi dan semua
yang sudah ambil bagian pada mesbah pagi hari ini. Ada beberapa informasi nanti hari ini tanggal 28 Agustus akan diadakan seminar parenting dengan tema permulaan yang benar untuk bagi Bapak Ibu diundang untuk bergabung, dan meeting ID dan passwordnya sudah tertera, atau jika ingin atau mengajak yang lain bisa menghubungi Gembala Kul atau pengurus kul yang ada. Seperti itu pemberitahuannya. Dan perubahan jam doa, perubahan mesbah pagi kita IBCC mulai 1 September, mesbah doa pagi BCC dimulai lebih awal. Yang biasanya mulai pukul 5.15, sekarang kita akan mulai di pukul 5, pas jam 5 pagi sampai jam 6, mulai pada 1 September 2023 dengan link Zoom di Menara Doa yang sama. Seperti itu aja pengumuman dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas. Saya Tuhan tambahkan, ya Pak. saya tambahkan, Tika, kenapa ada perubahan ini Bapak Ibu? Karena nanti di Menara Doa itu semua 24 jam ada perubahan. Jadi ada cabang-cabang lain yang akan mengisi. Nah, sehingga nanti jam 6 sampai jam 7 itu diisi oleh cabang lain. Sehingga kita diberi waktu jam 5 sampai jam 6. Nah, sehingga mohon diperhatikan bahwa baik itu pujian penyembahan, firman, dan juga doa-doa kita ya agak dipersingkat karena waktunya ini ya terbatas seperti ini. Jadi kalau kita mulai September aja ya, jadi 1 September ya. Oke, baik, seperti itu Bapak Ibu untuk pengumuman hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Titi. Ya, Tika, terima kasih. Tuhan berkati semuanya.